Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua, orang muda, kawan sekerja, anak-anak Tuhan yang diberkati. Shalom. Saya Nikodemus Octavianus Robertus. Ada tus-tus. Baru lepat. Kalau saya pakai toga begini berarti tahu saya dari suku mana. Tahu toh? Tahu kok tidak? Ya. Ini selimut suku mana? Yang orang bilang tukang suang itu. Nah. Ya. Dari Hello, Semawi yang orang bilang orang tukang suang. Ada orang Semawi di sini kah? Ya, oh, berarti dong bukan orang diaspora. Bapak dan saudara-saudara, saya pakai ilmu homiletika. Jadi kalau khotbah 5 menit, khotbah untuk diri sendiri, khotbah 30 menit khotbah untuk setan. Karena itu saya pakai yang 20 menit khotbah untuk jemaat. Jadi kalau lebih 20 menit tolong batok supaya saya stop. Bapak Mama, ada yang nama Yakobus di diaspora ini. Ada yang nama Yakobus? Ada? Ya? Yang biasa panggil Kobus. Ada kok? Ada tidak? Yakobus atau Om Kobus ada? Atau biasa orang bilang Om Kobis? Ada? Ya. Kalau tidak ada supaya saya jangan beban untuk omong tentang Om Kobus. Bapak dan saudara-saudara, waktu Seroja itu di diaspora juga kena ya. Waktu Seroja kena ya. Waktu itu bikin apa? Berdoa. Amin tidak berdoa? Ya. Waktu berdoa sama Seroja itu ada yang amin? Ya. Amin habis, belum berhenti, doa ulang. Ya. Sampai akhirnya tidak amin karena ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Dan dalam kondisi seperti itu orang tidak akan bisa berdoa dengan baik. Jangankan itu, kalau potong ada berdoa terus ada anak liwat saja sambil berdoa waktu bilang ini anak ini mau yang satu ini. Orang tua ada berdoa dia lalu lalang. Karena itu doa yang benar itu adalah doa yang penuh dengan ketenangan. Karena doa itu adalah sebuah ungkapan relasi kepada yang Maha Kuasa. Karena itu doa bukan hanya sekadar berdoa. Tapi doa itu harus dibangun atas dasar kekudusan. Bapak Mama kalau makan berdoa? Kalau makan berdoa tidak? Amin ya. Habis makan berdoa? Ya.
Waktu mau makan saja. Habis makan tidak berdoa lagi. Karena itu banyak yang kolesterol non tinggi. Segala kehidupan ini kalau dimulai dengan doa, maka dia juga harus diakhiri dengan doa. Apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, apapun yang kita omong di dalam dunia ini, apapun yang kita bekerja dalam dunia ini, kita harus memulai dengan doa. Karena doa adalah nafas. Itu berarti kalau orang yang tidak pernah berdoa, maka dia disebut dengan orang. Surat Yakobus ini menekankan tentang yang pertama, omong tentang sumpah. Dan surat Yakobus ini disampaikan kepada jemaat pada umumnya, terutama 12 suku Israel di perantauan atau yang kita sebut dengan jemaat diaspora. Ini jemaat nama diaspora ini awalnya karena pendatang, campur baur. Dari suku, dari mana-mana datang dan berkumpul di sini dan kemudian disebut dengan kata diaspora. Kalau begitu, yuk surat Yakobus ini tepat sore ini datang di diaspora. Amin kok. Bapak Mama dan saudara-saudara, yang pertama ya Yakobus omong tentang sumpah. Kadang-kala waktu membuktikan sesuatu hal yang benar itu kan minta sumpah, ya? Kira-kira lu buat ini kosong. Saya tidak buat. Lu sumpah coba, sumpah. Sumpah sudah, sumpah. Iya tak? Tapi Yakobus bilang tidak boleh bersumpah atas nama Tuhan ataupun atas nama siapa saja, termasuk langit dan bumi. Kenapa? Karena ketika engkau bersumpah atas nama Tuhan dan sumpahmu itu palsu, maka engkau akan mendapatkan hukuman. Karena itu Yakobus bilang, katakanlah dengan jujur. Kalau ya dan tidak itu cukup. Tidak perlu bersumpah. Kalau engkau meyakini apa yang engkau lakukan itu benar dan apa yang engkau lakukan tidak benar, maka bilang tidak benar. Tidak perlu bersumpah atas nama langit dan bumi, tidak bersumpah atas nama Tuhan dan lain sebagainya. Konsisten berkata jujur. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang mau disampaikan oleh Yakobus adalah menyangkut dengan doa dan penyembuh. Ada satu kalimat yang sangat kita pakai, ya. Doa orang benar besar kuasa. Bapak Mama pernah dengar cerita atau pernah mengalami ada orang yang berdoa dan kasih keluar paku, gergaji, hamar, obeng, busi, bot, sendok makan, bokor juga ada dalam perut. Pernah? Ya? Pernah dengar cerita itu? Kalau saya dicamplung pernah alam. Ketika saya pendeta dicamplung. Ada seorang hamba Tuhan dari Soe, dia datang berdoa. Dia kasih keluar dari ini orang lumpung perut ini. Paku seng. Yang sukarat. Bayangkan. Di perut orang ada paku seng. Kira-kira maksudnya akal tidak? Ya. Tapi orang-orang percaya. Jangan datang lapor saya bilang, saya masih ketua kelasis waktu itu dicamplung belum bapak kelasis. Ini ada orang kasih keluar paku besar, panjang bapak, hampir begini. Hey.
Dia doa duluan baru ini. Jadi Bapak kalau bisa besok Bapak pi. Jadi saya pi ada satu mata jemaat namanya Haulasi. Di OE naik air itu ada masuk ke dalam mata jemaat. Saya pergi sudah jam 5 sore. Saya duduk di depan sebelah. Ada tempat alkosu, biasa orang timur taruh selip ini. Saya pun tangan kiri. Mereka berdoa itu Bapak Mama 1 jam. Sampai saya sudah mau mengantuk ini, tapi saya tahan. Saya tahan, saya pemata begini deh. Karena pada saat kau mengantuk itu baru kuasa muncul. Banyak yang sudah tertidur dalam kondisi capek. Saya tidak, saya paksa buka terus. Saya lihat dia pun tangan kanan mulai keluar sambil berdoa. Mau masuk di alkosu. Dia kasih masuk tangan mau kasih naik, saya pegang dia pun tangan. Saya pegang dia. Dia pun tangan kanan masuk, saya pun tangan kiri juga pegang di ini. Dia tarik saya tetes, dia tarik saya tetes, dia tarik saya tetes. Dia amin, keringat arus dia. Saya bilang, kemana? Dia kasih keluar ini, dia kasih keluar. Saya lihat ini kecoa su ancor. Saya ramas dia, ancor di tangan. Coba waktu itu tidak hati-hati, maka yang keluar dari itu ibu pun perut kecoa. Yakobus bilang doa itu sesuatu yang sangat ampuh ketika orang mengalami penderitaan. Doa itu adalah sarana di mana orang datang kepada Tuhan ketika orang mengalami penderitaan, ketika orang mengalami sakit, ketika orang mengalami putus asa, dia datang dan bicara dengan Tuhan. Dan doa yang benar, doa dengan penuh pengakuan dosa dan terbuka kepada Tuhan, maka doanya akan diterima. Bukan doa kasih keluar paku dalam perut dan lain sebagainya. Fakta berkata kepada kita Bapak Mama dan saudara-saudara, ada orang yang sakit keras ketika didoakan dia mengalami kesembuhan. Tapi ada juga yang tidak mengalami kesembuhan. Pertanyaannya kenapa? Bukan saja kehendak Tuhan, tetapi barangkali dia tidak membuka diri kepada Tuhan. Pengakuan dosa. Mengaku. Karena itu Yakobus datang ke penatua, datang ke diaken. Karena mereka adalah utusan-utusan jemaat untuk mendoakan. Saya punya pengalaman satu di jemaat, namanya jemaat Fatusuk Ibn Falo di Olbiten. Ada seorang ibu dia mau melahirkan. Dan menurut orang timur, susah melahirkan itu harus naketi. Pengakuan dosa. Ketika ini ibu mulai sebut satu-satu nama. Matius, anak juga belum keluar. Markus, anak juga belum keluar. Tanel, anak juga belum keluar. Sampai dia bilang bahwa Theos, langsung ini anak meloncat. Senanglah ini penatua. Karena doanya suaminya tidak ada. Sementara pulang dari kebun, bertemulah dengan penatua di pinggir sawah. Kemudian penatua bilang begini, komandan, mai tua sudah melahirkan. Waktu disebut Theos. Bapak tua bukan senang, tapi naik pipa, pegang parang dan menuju mamtua. Ini anak Bapak Theos apa? Pertanyaannya kenapa jemaat kadangkala tidak datang berdoa di penatua dan diaken? Mereka lebih banyak pergi kepada hamba-hamba Tuhan. Kenapa?
Karena terkadang potong sone pegang rahasia jabatan dan doa. Penatua dan diaken ketika diminta doa oleh jemaat, apapun pengakuannya, hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Itulah yang disebut dengan rahasia jabatan. Jangan potong dengar orang pun pengakuan, potong mulai cerita. Tadi Nina, dia berdua, dia mengaku semua. Ini soalnya di sini. Karena itu salah satu tugas dari penatua dan diaken itu adalah menjaga rahasia jabatan. Pengakuannya itu sebagai bentuk pengakuan kepada Tuhan melalui penatua yang ada dan kemudian penatua berdoa. Selesai di situ. Soal dia melakukan segala sesuatu, pengakuannya sudah kepada Tuhan. Bukan botol piba dodol. Kadang-kala botol omong tentang ubi, besok sudah jadi kolak. Doa menjadi perhatian. Yang berikut Bapak adalah kuasa doa. Banyak orang yang meragukan kuasa doa sehingga banyak kegagalan ketika ia berdoa. Tapi juga saya mau bilang Bapak Mam, saya punya pengalaman berdoa di rumah sakit umum. Saya diminta mendampingi seorang jemaat yang sakit nafas sesak. Diminta seorang hamba Tuhan di samping dia berdoa. Bapaknya dan anaknya tentara. Berdoa itu hampir 30 menit. Di menit yang ke-15 saya lihat mampu susahnya ada. Mampu berdoa terus. Dia berdoa terus. Dalam nama Yesus sembuhkan. Amin. Saya tanya, dan mana mama? 15 menit lagi Mama Tua sadar. Saya bilang Mama Tua sudah mati. Mestinya yang dibantu itu adalah oksigen. Orang napas sesak setengah matiin, botong berdoa 30 menit, kira-kira dia hidup atau mati? Dia hidup atau mati? Tipu anak mau angkain senjata, saya bilang amal lebih tenang. Sudah selesai. Karena itu doa yang penuh kuasa itu bukan soal doa lama ataupun tidak. Tapi sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus menyembuhkan orang kan tidak pakai doa yang panjang. Hai yang kau bertobat, bangun jalan. Botong masih tapaliu. Orang sakit botong duluan doa makan. Terputar diaspora, terputar pidano ina pilih genesar pulang data orang sumati. Belum lagi pakai dengan bahasa tinggi-tinggi. Yang bab tua sendiri Adson mengerti itu di arti apa. Doa yang benar itu dasarnya doa Bapak. Semua lewat 20 menit kan? Tinggal 5 menit. Kita harus konsisten. Doa yang benar itu doa yang singkat, penuh makna, dan juga tepat dia punya sasaran. Itulah disebut dengan doa yang kudus. Tapi soalnya Bapak Mama, bagaimana kau bisa doa orang sakit sembuh kalau potong sendiri dalam keadaan sakit? Banyak orang membutuhkan doa dari kesembuhan dari sakitnya, bukan saja sakit fisik, tetapi juga sakit iman. Bagaimana Bapak bisa menyembuhkan mereka kalau kita sendiri dalam kondisi yang sakit?
Kita yang mendoakan orang yang sakit, kita harus sungguh-sungguh sehat dalam fisik dan dalam iman. Banyak orang Kristen yang berdoa dalam keraguan juga. Contohnya begini ya, saya pendeta ini saya sering juga berdoa. Saya bilang, Bapa di sorga, ibu ini sakit A, sakit B. Tapi dalam hati juga saya omong, Tuhan kira-kira disembuhkan tidak Tapi doa terus, tapi hati juga meragukan ini doa. Betul? Saya pernah doa orang gila, orang kerasukan. Saya sementara tengking dia bangun datang, saya pun telinga bunyi. Saya terputar di situ, saya tidak amin. Dia bilang, Bapak doa ulang, saya bilang sudah sakit. Saya menyerah. Bagaimana saya doa? Apa sudah pegang sama dia? Masa lepas baru suruh pendeta doa, dia main amis sama pendeta ini. Ini baru sentimen ini. Itu sentimen pendeta. Pakai orang gila pukul pendeta. Dan itu kan sah-sah toh. Berdoa harus penuh dengan jangan makan puji. Orang pegang parang kok ada kumat, lu bilang tenang, duduk berdoa. Belum amin orang telepon ambulans. Datang ambil orang yang doa. Pakai hikmat. Tidak boleh botong anggap istilah botong bila makan puji pakai hikmat. Mana yang bisa botong doa dengan tenang, mana yang harus botong butuh bantuan untuk mulai. Kuasa doa itu, kalau kita doa dengan sungguh-sungguh maka Tuhan akan mendengar. Kalau seorang suami bersalah, istri berdoa untuk suaminya pasti akan berubah. Amin kok. Kalau seorang istri melakukan kekeliruan, seorang suami berdoa bagi istrinya pasti akan mengalami perubahan. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian sore ini dan dalam refleksi ini ada 3 catatan saja mengakhiri renungan. Yang pertama, jangan menganggap enteng doa. Jangan anggap enteng doa. Karena doa itu akan menjawab segala yang engkau. Orang-orang muda, pakailah doa sebagai sarana engkau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika engkau mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi, engkau mengalami kesulitan dalam biaya, engkau tidak punya jalan keluar, engkau merasa tersakiti dengan berbagai macam hal, dan tidak ada orang yang membantu engkau dalam kondisi seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Asal engkau datang dan berteduh dan berdoa kepada ibu-ibu, mama-mama yang lebih banyak berdoa untuk anak-anak mereka. Seorang ibu tidak akan pernah membiarkan anaknya tidur dalam kelaparan. Amin kok. Seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya tidur dalam keadaan sakit. Tapi kalau seorang ibu dalam keadaan sakit, dia selalu bilang dia tidak sakit, agar supaya dia bisa melayani suami dan anak-anaknya walaupun dalam keadaan sakit. Betul? Dia sakit sekalipun dia akan turun cuci piring. Dia akan sapu rumah. Dia akan cuci pakaian.
Dia akan mempersiapkan makanan minuman untuk anak-anak, untuk suaminya, untuk pergi ke kantor. Kalau suaminya tanya, "Mama sakit?" "Tidak, saya tidak sakit." Dan ketika suaminya pergi, anaknya juga pergi, maka dia akan masuk dalam kamar dan dia berdoa untuk anak-anak, untuk suami, dan untuk diri. Karena itu orang-orang muda yang sementara sekolah, yang sementara kuliah, ingatlah engkau ada di sini karena doa daripada orang tua. Karena air mata dari seorang mama. Saya katakan ini supaya orang-orang muda mengerti bahwa hari ini engkau makan mie instan. Barangkali mamamu di kampung akan ada makan jagung hanya untuk engkau makan mie instan. Engkau tidak tahu dari mana orang tuamu dapat uang ketika engkau meminta uang kos, uang pulsa, uang wifi. Hanya mau supaya engkau menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, dan anak yang selalu berdoa untuk orang tua. Apakah saudara-saudara berdoa untuk orang tua? Orang-orang muda berdoa untuk orang tua? Semua tenang ya. Saya buat sedih kan? Tapi ini saya omong memang betul. Bahwa orang tua sementara berdoa untuk anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Ya? Karena itu jangan hanya menyanyi itu lagu, jaga orang pun jodoh, cinta beda agama. Tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, supaya masa depanmu diberkati. Yang ketiga, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, selalu membangun relasi dengan Tuhan dengan bercermin diri. Loti bottom pun di diri, bukan loti orang pun diri. Tahu cermin toh? Cermin, kalau bottom menangis menghadap cermin, kira-kira yang bottom pemuka di cermin ketawa. Ya? Coba menangis di muka cermin. Lihat itu bottom pemuka, dia ketawa atau dia menangis? Ya? Dia juga menangis sama toh. Kalau bottom ketawa, dia juga tertawa. Alkitab bilang menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Yakobus bilang bersukacitalah kamu dalam segala penderitaanmu. Saya selesai di sini ya. Tapi saya pesanin jangan lupa berdoa. Jangan sekali-kali Anda tidak berdoa. Tetapi berdoalah kamu senantiasa dan bawalah hidupmu kepada Tuhan dalam doa. Malah jadilah orang yang menyelamatkan sahabatmu ketika melihat sahabatmu dalam kesukaran, ketika sahabatmu dalam penderitaan, ketika sahabatmu dalam kesusahan. Bantulah dia keluar, berdoalah untuk dia. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah pendoa-pendoa yang baik, tetapi harus melalui perbuatan. Itu yang penting. Doa yang baik adalah melakukan. Amin.